warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten bongkar formasi CPNS tahun 2024. Oke, pada konten kali ini kakak akan memberikan mengenai formasi-formasi khususnya di Kementerian Kesehatan guys karena banyak sekali permintaan teman-teman mengenai formasi yang terbuka di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik di pusat maupun di instansi-instansi provinsi maupun di kabupaten atau Pemda. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan sampaikan sedetail-detailnya, tapi kakak ingatkan kakak menggunakan database tahun 2023 yang notabene sudah terlaksana atau sudah ditutup pada hari ini sudah tertutup. Akan tetapi menurut kakak pribadi tidak jauh-jauh beda. Karena apa? Karena untuk yang diterima adalah 3 kali lipatnya dari formasi tahun 2023. Jadi tahun 2024 itu akan sekitar 600.000 yang diterima di CPNS atau di bagian PNS untuk keseluruhan jurusan, dan itu adalah yang diprioritaskan adalah yang lulusan terbaru atau fresh graduating itu yang dioptimalkan atau dipercepat yang lulusan baru gitu. Nah, bagi teman-teman yang sekarang masih di S1, S2 maupun masih lulusan SMA, teman-teman persiapkan. Kalau teman-teman masih mendapatkan waktu lulus di tahun ini, teman-teman persiapkan untuk mendaftar di CPNS tahun 2024. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk di videonya. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai formasi, kalau nggak salah itu kemarin Kementerian Hak dan Asasi Manusia kalau nggak salah atau Kemenkumham. Kakak sudah bahas itu formasi dan syarat-syaratnya. Kali pada video kali ini kakak membahas mengenai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Formasi apa yang terbuka, teman-teman persiapkan persiapkan catatan atau mungkin penghafalan atau dan sebagainya. Teman-teman ini persiapkan. Oke, jadi di sini tuh ada database tahun 2023 Sini kebutuhan CPNS, dan ini bad news untuk teman-teman yang lulusan S1 di dunia kesehatan kedokteran, kesehatan masyarakat, kebidanan dan sebagainya. Untuk kebutuhan CPNS itu keseluruhan adalah untuk di bagian dosen. Dalam artian itu lulusan S2. Jadi itu S1, D3 dan sebagainya itu masih belum ada. Kecuali kalau di P3K ada. Beberapa di P3K ada. Tapi kalau untuk CPNS untuk di tahun 2023 rata-rata itu adalah di dosen. Nah, kakak akan bongkar kira-kira berapa jumlahnya untuk nakes di tahun 2023, dan otomatis nanti kakak akan kalikan 3. Karena apa? Karena menurut pengakuan Pak Jokowi sebagai presiden kita itu akan ada 600.000 atau 3 kali lipat dari tahun kemarin atau tahun 2023. Oke kita langsung buka jurusan-jurusan S2 apa yang paling banyak diterima di CPNS tahun 2024 di bidang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Oke, ini show-nya 100 langsung sebenarnya banyak sekali untuk yang dosen di sini, baik sekali. Jadi kakak persingkat aja videonya. Kakak bahas yang mungkin yang lebih jelas-jelas aja, yang sudah yang inilah yang perlu kakak bahas. Kakak nggak mau spill keseluruhan karena terlalu banyak Kayak misalnya di sini ada asisten ahli dosen, kualifikasi pendidikan S2, profesi apoteker, kebutuhan umum itu ada 4, terbaik 2, dan jumlah kebutuhan 6. Jadi teman masih pasti sudah ngerti apa bedanya kebutuhan khusus sama kebutuhan umum. Kalau kebutuhan khusus itu kayak lulusan terbaik, penyandang disabilitas, dan putra putri Papua dan Papua Barat. Ada 3 poin itu untuk kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan umum itu kebutuhan kita masyarakat keseluruhan yang tidak masuk di kebutuhan khusus. Jadi untuk kebutuhan umum ada 4, lulusan untuk kebutuhan khusus cuma di lulusan terbaik atau cum laude. Nah, untuk satuan kerjanya itu di bagian Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan 1. Rencana penempatan itu ini ada banyak, ada prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Tanjung Karang, ada Gorontalo, Bengkulu, Kupang, dan Palembang Ini untuk tadi S2 Farmasi. Ini ada juga farmasi sama juga Dia itu cuma penempatannya ada di Pangkal Pinang, Tasikmalaya. Untuk yang ada lagi untuk lulusan S2 kebidanan, profesi sudah jelas bidan. Nah, ini untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus atau yang cum laude itu cuma 1, jadi jumlahnya ada 3. Untuk penempatannya ada di Malang,
Malang sama Bandung. Jadi orang-orang yang sekitar di Malang sama Bandung bisa ya ngambil ini ya. Dan juga kebidanan lagi jumlahnya sama ya, 2 sama 1. Di lokasinya tapi yang berbeda, yakni di Surabaya, di Jakarta, sama di Padang. Nah, ada lagi keperawatan. Kan tadi sudah di bagian farmasi, bidan. Nah, sekarang itu di ke bagian S2 keperawatan. Perawatan itu sama juga, dia 2 sama 1 ya. Ini dia itu di kesehatan 5. Kesehatan 5 itu lokasinya ada di Banten sama di Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang. Nah, dari S2 keperawatan sama-sama saja, berarti jumlahnya itu 5 untuk umum, ini lumayan banyak 5, dan untuk lulusan terbaik ada 3, jumlahnya 8. Nah, ini ada cukup banyak juga ya lokasi yang akan ditempatkan, yakni di Palangkaraya, Tanjung Karang, Jayapura, Tanjung Karang lagi, Padang, dan Aceh. Lumayan banyak ya Aceh, sampai di Aceh. Selanjutnya keperawatan lagi banyak ya, ada di Bandung, di Surakarta. Ini S2 terapan keperawatan ada juga, ini di kesehatan Semarang, Palu, Semarang, dan Semarang lagi. Kesehatan masyarakat ya, begitu teman yang lulusan S2 kesehatan masyarakat cuma 1 ya, 1 yang dari umum dan 1 yang dari disabilitas. Nah, jadi di sini ada di Pangkal Pinang sama di Jakarta. Oke, menurut kakak ya ini ya, yang misalnya yang biomedis ya kayak ini ya, biomedis, S2 biomedis, ilmu biomedis itu cuma 1 orang juga. Nah, cukup sedikit juga ya. Jadi untuk dosen memang sedikit ya yang akan diterima, apalagi di bagian CPNS yang cukup sedikit ya. Ada ini prodi D3 teknologi laboratorium medik. Banyak ya, ilmu medis, farmasi, kimia, farmasi, cukup banyak di sini ya. Mikrobiologi, mengenai mikro ya, Master of Arts in Nursing ini ya, banyak ini ya. Situ teman ada juga. Nah, ini fisioterapi juga ya, S2 fisioterapi itu di bagian Jakarta ya, kesehatan Jakarta, D3 fisioterapi. Cukup banyak ini ya, cukup banyaknya. Pertanyaannya, apakah ada untuk S1 atau D3 ya? Sebenarnya untuk di CPNS itu belum ada ya, belum ada informasi yang jelas, karena untuk di tahun 2023 pun itu tidak ada ya CPNS yang di bagian S1 maupun D3 belum ada. Tapi kalau di P3K banyak sekali. Kakak spill sedikit ya di P3K. Coba. Nah, S1 banyak sekali ya di sini ya. S1 kesehatan masyarakat, dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, banyak sekali ya. Jumlahnya kita lihat ya berapa. Paling bawah coba langsung. Nah, sampai 500 lebih ya. Next, berarti sampai 500. Nah, ini 463 lulusan, ada D3, ada S1 dan sebagainya, sebanyak ini. Kan nggak bisa sebutkan satu-satu ya, kayak misalnya tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama di rumah sakit umum ya, di Manado, ada juga yang di Kupang, Surabaya, di Palembang juga ada, di Makassar juga ada. Ini teknisi transfusi darah terampil D3 ya. Jadi untuk P3K itu ada lulusan S1 sama D3 lebih banyak ya. Dan untuk CPNS itu pure dosen untuk di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pure dari S2, lulusan S2. Nah, kita kembali lagi ya ke kebutuhan tadi untuk CPNS. Nah, oke, kita ini ya, tunggu ya karena loading mungkin ya. Oke. Terakhir tadi mana ya? Oke, jadi teman-teman sudah ngerti kan? Jadi untuk untuk S1 sama lulusan D3 itu masih di P3K ya. Jadi teman-teman sudah ngerti ya. Jadi untuk S1 sama lulusan D3 itu tidak ada di bagian ASN-nya atau CPNS-nya, itu tidak ada. Tapi yang adanya itu di P3K atau perjanjian kontrak. Kalau yang S2 itu ada cukup banyak ya, tadi kakak sampaikan. Nah, kita lihat untuk jumlah keseluruhan itu 109 jabatan ya yang diperebutkan di CPNS tahun 2023. 109 berarti ini jumlahnya cukup banyak juga ya. Coba kakak lihat ya berapa jumlah keseluruhannya yang terdaftar. Di sini belum ada jelas ya. Tidak terlihat secara jelas berapa yang lolos ya.
Nah, ini ada 109 ini ya, 109 jabatan yang diperebutkan di CPNS tahun 2023. Bisa jadi akan bertambah dan kakak yakin akan bertambah. Tapi itu sudah jelas ya, untuk S2 itu pasti ada di CPNS. Kalau S1 sama D3 itu di P3K. Oke, jadi teman ngerti ya yang lulusan kesehatan atau nakes ya, teman-teman sudah ngerti. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti, teman-teman boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kakak jawab. Misalkan kakak tadi tidak secara semuanya kakak bahas, cuma spill beberapa ya, nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau teman-teman minta saya untuk membahaskan secara rinci ya formasi apa, misalnya syarat dari P3K untuk tenaga kesehatan, misalnya di bidang transfusi darah tadi ya, misalnya apa, atau misalnya di bagian dosen apa syarat dan persyaratan yang teman-teman harus persiapkan sejak dini gitu ya. Oke, mungkin video kakak cukup sekian ya. Nanti kalau teman-teman bertanya silahkan di kolom komentar. Oke, sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel kakak pribadi guys ya. Jangan lupa tonton dan nikmati video ini. Dan jangan lupa komentar, like, dan share. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.